Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di sini. Ibu di sini akan menjelaskan tentang tema yaitu benda di sekitar kita. Nah, pertama ada standar kompetensi yaitu memahami sifat-sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan meliputi benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya ada indikator yang mengidentifikasi sifat benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya ada mengklasifikasikan benda-benda yang telah dikenalnya sebagai benda padat, cair, dan gas. Dan yang terakhir ada membandingkan sifat benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat benda padat dengan benar. Dan yang kedua, melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan sifat benda cair. Dan yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan sifat benda gas. Dan yang terakhir, melalui pengamatan, siswa dapat mengklasifikasikan benda yang telah dikenalnya sebagai benda padat, cair, dan gas. Nah, selanjutnya, Ibu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi lagu Balonku. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Nama-nama yang Ibu sebutkan silakan berkumpul dalam kelompok ya. Kelompok yang pertama ada Tata, Nadine, dan juga Caraka. Silakan berkumpul dalam kelompok. Ya betul, duduk di meja itu saja ya. Ya. Kelompok yang kedua ada Angel, Bima, dan juga Ezar. Silakan berkumpul dalam kelompok. Ya betul, di meja itu saja. Nah, di atas meja Ibu sudah menyiapkan beberapa benda. Silakan diamati. Ada benda apa saja itu? Penggaris, pensil, toples, gelas, piring, air, dan juga minyak. Kira-kira kali ini kita akan melakukan percobaan apa lagi ya anak-anak? Penasaran? Mari kita lakukan percobaannya anak-anak. Jadi di atas meja tadi ada benda padat dan juga benda cair. Mana benda padat? Ada yang bisa menyebutkan mana itu benda padat? Ya betul, penggaris. Lalu gelas, pensil, piring, dan juga toples. Dan benda cair apa saja? Ayo Angel, lihat sini Angel. Sebutkan benda cair apa aja yang ada di atas meja itu. Ya, air. Satu lagi apa Angel? Tidak tahu. Ada yang bisa membantu Angel? Ya, Tata. Apa benda cair di atas itu? Ya, betul, minyak. Jadi benda cair di atas meja itu ada air dan juga minyak. Nah, mari kita melakukan percobaan dengan memasukkan pensil dan penggaris ke dalam gelas, botol, dan juga piring. Yang Ibu lakukan sekarang adalah memasukkan pensil ke dalam gelas. Seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan penggaris ke dalam gelas, pensil ke dalam toples, penggaris dalam toples, dan pensil ke dalam piring, dan penggaris ke dalam piring. Apa yang terjadi anak-anak? Silakan diamati dan apa yang terjadi? Ya, benda tersebut tidak berubah bentuk. Betul. Betul, Caraka. Nah, selanjutnya anak-anak bersama kelompok juga memasukkan benda cair ke dalam gelas, toples, dan juga piring secara bergantian ya. Masing-masing mendapatkan bagiannya. Ya, gantian ya anak-anak. Yang Ibu lakukan sekarang adalah memasukkan air ke dalam gelas seperti ini. Apa yang terjadi pada airnya? Apakah berubah bentuk dari botol ke gelas? Iya, berubah bentuk. Jadi air yang di dalam botol tadi berubah bentuk ketika kita tuangkan ke dalam gelas. Kalau yang pensil tadi tidak berubah bentuk. Betul. Meskipun kita masukkan ke dalam gelas, piring, dan toples, airnya tidak berubah. Pensilnya tidak berubah bentuk. Maaf, Ibu salah. Nah,
Sekarang, Ibu minta salah satu siswa untuk maju ke depan untuk meniup balon yang sudah Ibu sediakan. Coba Ibu minta tolong Ezra untuk meniup balon. Ya, sekarang Ibu akan meminta salah satu siswa untuk mengidentifikasi apa yang terjadi ketika Ezra meniup balon tersebut. Ibu minta Angel untuk mengidentifikasinya ya. Ya, balon akan menggelembung jika terdapat udara. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sifat-sifat benda gas yang terdapat balon. Yang pertama, mengisi seluruh ruangan yang ada di tempatnya. Seperti contohnya tadi Ezra meniup balon tersebut dan udara memenuhi tempatnya. Dan yang kedua, sifatnya yaitu menekan ke semua arah. Seperti tadi Ezra meniup balon, balon tersebut akan mengembang ke seluruh arah, lalu menekan oleh gas di dalam balon tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang telah Ibu berikan ini. Apa saja isi yang terdapat di dalam dapur tersebut? Ya, ada seorang anak dan Ibu sedang memasak. Dan di dapur tersebut terdapat ada minyak, ada air, ada sayur, ada kompor, dan lain sebagainya. Yo, Julio ada. Aldi hadir. Sari, oh Saldi hadir. Oke. Nah, kan kemarin kita sudah melakukan percobaan ini anak-anak di antara dua benda, air sama penggaris ya anak-anak. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Guru. Mengapa sifat penggaris tidak dapat berubah sedangkan air bisa dapat berubah? Nah, kenapa? Boleh anak-anak menjawab dalam 5 menit. Oke, benar sekali. Oke, dari jawaban Andi benar sekali. Jadi, kenapa penggaris tidak dapat berubah ya anak-anak? Karena penggaris memiliki sifat yang tetap. Sedangkan air itu memiliki sifat yang bentuk wadah. Jadi air itu memiliki sifat bentuk wadah. Jadi, nah sekarang Bapak Guru kasih pertanyaan lagi ya. Sebutkan sifat-sifat benda gas. Coba sebutkan sifat-sifat benda gas itu seperti apa? Oke, benar sekali. Jadi sifat-sifatnya itu sama kayak benda cair ya. Jadi dia itu itu sama seperti benda cair. Jadi bentuknya itu ya, jadi memiliki bentuk wadahnya kayak seperti cair. Jadi dia memiliki sifat yang mengikuti bentuk wadahnya. Nah, sekarang yang ketiga Bapak Guru kasih sebuah tugas ya. Anak-anak membuat peta konsep. Jadi peta konsepnya itu ada benda tersebut, terus cantumkan apa wujudnya, terus sifat-sifatnya, terus contoh-contohnya. Sudah? Oke, baik. Nah, sekarang Bapak Guru suruh salah satu teman kalian untuk maju mempresentasikan hasil peta konsep yang sudah dibuat ya, teman-teman. Sore anak-anak. Oke, sekarang Bapak Guru panggil dulu ya. Wati boleh membaca jawaban Wati tentang peta konsep tersebut. Oke, benar sekali. Jadi benda itu memiliki 3 wujud. Jadi benda itu memiliki 3 wujud ya anak-anak. Jadi benda itu memiliki 3 wujud. Yang pertama itu padat, cair, dan gas. Jadi padat memiliki sifat yang tetap. Jadi padat memiliki sifat yang tetap seperti kayak penggaris, dan lain-lain. Sedangkan cair itu memiliki sifat yang bentuk wadah. Contohnya itu seperti kayak air, kayak gitu, kecap, sirup. Sedangkan gas itu sama kayak seperti benda cair. Jadi dia memiliki sifat bentuk wadah. Contohnya itu seperti udara, awan, dan asap. Jadi seperti itu ya anak-anak. Sudah?
Oke, baik. Nah, sekarang Bapak Guru suruh salah satu teman kalian untuk maju mempresentasikan hasil peta konsep yang sudah dibuat ya, teman-teman. Sorry anak-anak. Oke, sekarang Bapak Guru panggil dulu ya. Wati. Wati boleh membaca jawaban Wati tentang peta konsep tersebut? Oke, benar sekali. Jadi benda itu ada memiliki 3 wujud. Jadi benda itu memiliki 3 wujud ya anak-anak. Jadi benda itu memiliki 3 wujud. Yang pertama itu padat, cair, dan gas. Jadi padat memiliki sifat yang tetap. Jadi padat memiliki sifat yang tetap seperti kayak penggaris, seperti penggaris dan lain-lain. Sedangkan cair itu memiliki sifat yang bentuk wadah. Contohnya itu seperti kayak air, kayak gitu, kecap, sirup. Sedangkan gas itu sama kayak seperti benda cair. Jadi dia memiliki sifat bentuk wadah. Contohnya itu seperti udara, awan, dan asap. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, gimana pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Hari ini kita udah mempelajari apa aja? Kita mempelajari tentang sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Ayo coba sebutin tadi benda padat ada apa aja? Ya, salah satunya batu. Batu itu bentuknya tetap maupun ditempatkan di mana saja. Kalau benda cair contohnya minyak. Bentuknya itu mengikuti wadah atau mengikuti tempatnya. Kalau ditaruh di mangkok, bentuknya menyerupai mangkok. Kalau di tempat botol aqua, bentuknya seperti botol. Kalau benda gas contohnya apa? Udara, seperti udara yang kita hirup. Nah, untuk mengetahui tingkat kepahaman kalian tentang materi hari ini, setelah ini Ibu akan membagikan beberapa pertanyaan, membagikan soal kepada kalian. Nanti kalian jawab paling telat jam 5 sore. Oke? Nanti Ibu tunggu. Dan jangan lupa, Ibu akan memberikan PR, tugas untuk di rumah yang bisa dikerjakan sama orang tua untuk menyambung pertemuan kita di minggu depan. Oke, sekarang kita mari tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.